Romo udah cerita belum ya? Saya pernah pelayanan di salah satu pedalaman di Sumatera. Saya udah pernah cerita kayaknya. Dan ya tak cerita. Dan ini loh, ada satu keluarga yang sangat miskin sekali. 30 tahun yang lalu dia transmigrasi dari, kalau dulu 30 tahun berarti itu kejadian 11 tahun yang lalu. Ya 41 tahun yang lalu berarti. Ini kejadian 11 tahun yang lalu. Ketika saya masih imam baru ditabiskan. 41 tahun yang lalu mereka baru pindah dari Jawa ke Sumatera ikut program transmigrasi pemerintah. Dari Jawa ke Sumatera dikasih masing-masing kepala keluarga 2 hektar. Hutannya dibabat dijadikan sawit kayak gitu loh. Karena mereka baru pindah, kondisinya itu kan sangat miskin sekali. Rumah pemerintah zaman dulu itu cuman dari papan, cuman 5 meter kali 4 meter untuk satu keluarga. Dari papan, atapnya dari seng yang panas itu, Anda bisa bayangkan ya. Karena sawitnya belum tumbuh, 3 tahun pertama kan disubsidi beras sama pemerintah. Tapi berasnya sering dapat yang busuk, yang berjamur, yang ada kutu dan lain-lain itu. Dan di sana sudah ada pelayanan ekaristi karena banyak pindahan orang Katolik dari Jawa ke Sumatera. Jadi romo-romo melayani ke sana. Tapi situasinya parah banget. Kan baru buka alas, baru buka hutan. Anda tahu apa yang terjadi? Ada satu romo yang biasa punya tradisi kan kita habis misa kalau di Sumatera itu makan bersama. Jadi kita makan bareng satu stasi gitu ya. 20 keluarga kita makan bersama. Tiap keluarga gantian untuk dahar romo. Misanya sebulan sekali biasanya karena jauh di pedalaman. Jadi pas keluarga ini dapat jatah dahar romo, dia sudah tahan berpuasa. Karena apa? Berasnya sangat sedikit dari pemerintah. Lalu supaya beras itu layak, itu kan harus dipilih yang bagus-bagus. Jadi selama berbulan-bulan mereka tuh nyisihkan beras yang bagus untuk romonya. Lalu beras yang buruk itu untuk mereka dan untuk makan anak-anaknya. Anda bayangkan ya, segitunya loh beras yang kutuan itu dipisahkan. Saya ngape-ape nggo romo nih. Mereka pelihara ayam, mereka pelihara ikan untuk romo-romo kalau di Sumatera begitu masuk ke stasi banyak pembunuhan, ayam mati, ikan mati, babi mati, banyak pembunuhan. Lalu mereka membesarkan ayam itu untuk romonya datang nanti untuk dahar bersama umat yang lain, sederhana, cuma pakai daun kate, sambel kayak gitulah. Itu 41 tahun yang lalu. You tahu apa yang terjadi saudaraku? Hari itu, dilalah pas romonya datang misa di stasi itu, dilalah kok hujan lebat sekali. Dan hujan kalau di Sumatera itu beda sama hujan di Jawa. Di sana masih banyak hutan tropis. Jadi kalau hujan itu benar-benar nggak kelihatan apa-apa. Hujan itu ya hujan badai. Dan you tahu apa yang terjadi? Mereka ini saking kerenya, saking miskinnya, ndak beli payung, ndak punya uang untuk beli payung. Jadi ndak punya motor, ndak punya sepeda, jalan kaki kurang lebih 12 kilo ke gereja. Tapi kan ndak mungkin karena hujan lebat sekali, bisa sakit ya toh. Mau pakai daun pisang pun jebol daun pisangnya. Hujannya hujan badai. Jadi mereka menunggu di rumah berharap nanti setelah misa romo tetap rawuh, tetap datang. Dan ternyata waktu selesai misa ditanya dong, hari ini makan di mana romo? Oh di rumah ibu X romo sama bapak X. Mana orangnya? Aduh ciloko. Hujan nih romo, mereka nggak bisa datang. Hujan romo. Oh kalau gitu saya nggak akan ke sana. Orangnya aja malas misa. Padahal bukan pilihan mereka. Itu hujan lebat dan Anda tahu jalanan tuh nggak ada jalan di sana itu, lumpur semua, tanah merah 12 kilo. Jadi Anda bisa bayangkan ya, mereka menunggu romonya datang di tengah hujan badai itu.
berdoa semoga romonya selamat. Mereka sudah puasa, makan dikurangi demi supaya romo-romo itu bisa makan dengan enak. Tapi romonya ditunggu sampai jam 8 malam kok nggak datang. Jam 10 tidak datang. Mereka nyalakan uble, masih berharap romo itu bisa datang gitu loh. Jam 11 kok nggak datang, jam 12 akhirnya mereka menangis. Satu keluarga ini menangis, kecewa, romo tidak datang. Mungkin karena mereka sangat miskin katanya, jadi romo tidak mau datang. Akhirnya apa? Anda tahu sendiri, mulutnya orang Katolik itu ciame. Karena romo tidak mau datang di tempat itu, tersebarlah berita di tengah umat bahwa orang ini apa? Orang ini wah nggak layak. Ini orang berdosa, kok bisa-bisanya dia bolos, yang lain datang loh, kok ini nggak datang lah. Ya rumahmu dekat gereja, cuma 2 kilo, jalan kaki 2 kilo tengah hujan masih oke lah, rumahnya 12 kilo lewat hutan. Umat menghakimi keluarga ini dihakimi terus sama umat yang lain. Akibatnya lama-lama apa? Mutung. Akhirnya keluarga ini apa? Ndak ketok. Yang belakang tahu maksud romo? Nggak tahu? Akhirnya lock out dari Katolik, lock in ke server sebelah. Mereka kecewa, kepahitan hati. Ya udah, 30 tahun berlalu ceritanya, sampai seorang romo redok lemu ginuk-ginuk, matanya sipit, mendengar cerita itu. Dan romo yang baru ditabiskan itu sok-sokan, sok-sok pahlawan. Aku datang untuk domba-domba yang hilang. Aku datang 99 ku tinggalkan untuk yang satu ini. Maka saya berkata kepada ketua stasinya, ayo ikut saya, kita kunjungi keluarga ini. Baru ketika di tengah jalan si romo berpikir, ciloko. Aku iso diparang. Jadi di tengah jalan itu, romonya namanya Romo Koko ya, Anda tahu ya. Saya mikir di tengah jalan itu, apa yang akan saya buat kalau suaminya ngamuk, terus aku piye ngono ya. Saya berdoa dari setengah perjalanan menuju ke tempat itu, saya berdoa, Yesus Maha Rahim, tolonglah aku. Yesus Maha Rahim, tolonglah aku. Saya cuman kelingan gambar Yesus Maha Rahim itu loh, tahu ya? Yesus Maha Rahim, tolonglah saya. Aku kudu ngomong apa ya, aku ora weruh. Pokoknya njaluk kopi wae pokoknya. Jadi begitu sampai di rumahnya, Pak Stasi ini masih tanya saya, Romo yakin? Gue meden-medeni ya gue. Yakin katanya, yakin dalam nama Yesus, yakin. Lalu saya masuk. Ketua stasinya doang ketok pintu, Bu. Bu, enten Romo rawuh, Bu. Romo sopo? Waduh, sengak iki. Saya sudah mundur 1 langkah, Bunda Maria. Ini kalau Tuhan Yesus nggak mendengarkan, engkau harapanku Bunda Maria. Aku wis mati ya. Romo sopo jadi ini ibu itu, kenceng ibunya. Ini Bu, Romo dari paroki, Bu. Romo sopo? 2 kali. Waduh, kok tambah tinggi. Bunda Maria, kau dengar nggak sih doa saya? Kali ketiga dia tanya, tapi nadanya luruh. Romo sopo? Romo Joni, Bu. Ini Romo dari paroki kita. Pertanyaan dia terus diulangi dan itu menyentuh saya. Romo sopo? Romo sopo?
Romo sopo? Sambil menangis, Romo siapa? Apa sungguh itu Romo? Apa betul? Ya bisa dimaklumi ya, aku kayak agen asuransi ya. Saya nggak pakai jubah ya, pakai kaos. Masuk, iya Bu, saya Romo Koko, Romo Joni dari paroki. You tahu, ini Romo, ini Romo. Dia bersimpuh di depan saya, menangis. 30 tahun saya menunggu Romo. 30 tahun Romo saya menunggu Romo. 30 tahun terus diulangi sambil nangis di kaki saya. Aku yang nangis toh ya. Kelemahan saya cuma satu, saya tuh nggak tahan lihat wanita menangis. Kalau wanita menangis, godaan saya cuma dua, nonjok laki-laki lain, atau melu nangis. Nah, kebetulan laki-lakinya Pak Stasi ya nggak iso tak tonjok ya. Jadi saya ikut nangis sama ibu itu. Iya Bu, Romo datang, Romo datang. Romo 30 tahun, Romo 30 tahun. Meta omong bukan muhrim ngono ya rawani aku ya. Dia peluk kaki saya, ya saya peluk juga tuh. Saya peluk, lalu kami berdua tangis-tangisan. Lah, pas tangis-tangisan itu suaminya naik motor di depan pintu itu. Ada apa ini? Ya toh, aku tambah pucat. Bunda Maria, tolong. Waduh, itu pengalaman yang tidak akan saya lupakan. Lalu istrinya cerita, Pak ini Romo, sambil histeris, ini Romo Pak. Romo siapa? Romo Pak. Jono-senosu Pak. Sambil berlinang air mata juga kan. Romo siapa? Ternyata sama reaksinya suami istri. Romo siapa? Ini Romo siapa? Berdua itu peluk-pelukan menangis. 30 tahun menunggu Romo. Lalu supaya nggak heboh tokonya ditutup karena dia punya warung. Warungnya ditutup, rumahnya ditutup pintunya. Ketua stasi tak liriki cuma batinku, kowe iki lho ora tau ngunjungi dombamu. Kalian ini yang menghakimi sesama umat nak omongin dalam hati ya toh. Sekarang ikut nangis. Jadi kami ke ruang keluarga. Ketok saya ketok. Lalu apa yang terjadi? Dia mengeluarkan bungkusan putih. Aduh, dan itu yang membuat saya tambah netes air mataku. Isinya apa? Salib, Rosario 2, kitab suci yang udah buluken. Dia bilang, tiap malam Romo, jam 12 kami minta ampun sama Tuhan, tiap malam. Tiap malam kami minta maaf sama Tuhan. Kami minta maaf sama Bunda Maria. Setiap malam selama 30 tahun. Dan Romolah jawaban dari doa kami. Mak jegage toh hatiku toh. Romo, kami tidak pernah tinggalkan Yesus. Karena apa? Yesus sudah mencintai kami lebih. Tapi kami nggak tahan Romo dikata-katain oleh umat sendiri Romo. Kami nggak tahan, 30 tahun dia menanti. Lalu sakramen pengakuan dosa di situ, di tempat itu. Apa yang mau Romo katakan? Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, kasih setiaku tidak akan pernah beranjak daripadamu. Mungkin hidup kita jauh dari Tuhan. Mungkin hidupmu penuh dengan beban, sehingga kita kadang-kadang mau berdoa itu rasanya nggak enak hati, kok minta terus sama Tuhan, kok minta terus sama Tuhan. Tapi sekali-kali ku katakan padamu siang hari ini, peganglah tangan Tuhan, apapun yang terjadi, pegang tangan Yesus. Jangan lepaskan tangan Yesus. Dia tidak akan pernah mengecewakan engkau.
30 tahun orang itu, pasangan suami istri yang tak ceritani tadi, 30 tahun dia menunggu. Dan Tuhan mengirimkan seorang romo lemu ginu-ginu sipit matanya ke tempat itu untuk memberi mereka sakramen rekonsiliasi. Dan malam itu semua dipulihkan. Dia bilang, Romo, setelah ini, senyumnya lebar betul. Romo, setelah ini Romo, saya bisa mati dengan tenang. Saya bilang sama bapak itu, jangan dalam waktu dekat, Pak. Omamu ada. Karena tinggal jauh sekali memang, itu stasi paling jauh. Stasi paling jauh. Di tempat kami namanya stasi, ya jelek namanya, maaf ya, Umbul Kiri namanya. Karena itu satu stasi, satu kampung itu banyak orang Katolik. Dan orang Katolik biasanya rata-rata pelihara anjing. Dan anjing kalau dilepas liarkan, kawin-mawin gak karu-karuan ya toh. Jadi banyak sekali anjing. Sehingga sales-sales apapun yang masuk ke tempat itu selalu dikejar anjing. Makanya namanya stasinya Umbul Kiri. Tapi tak bagusin namanya. Kita mayoritas ubah nama desamu jadi Umbul Dogi biar keren. Biar milenial. Sampai sekarang namanya Umbul Dogi. Karena aku yang minta. Kita mayoritas di situ satu kampung Katolik semua, luar biasa. Tak ubah namanya Umbul Dogi jenenge saiki. Di desa Umbul Dogi itulah pertobatan yang tertunda 30 tahun tidak kehilangan harapan karena bukit-bukit bergoyang, gunung-gunung beranjak. Kasih setia Tuhan tetap setia pada orang itu. Ya dan amin. Ya dan amin.